Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Jamaah salat Isya, insyaallah taala dilanjutkan dengan salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bulan Ramadan telah memasuki sepertiga yang kedua. Semoga amalan ibadah kita yang telah lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu bulan yang sangat agung. Ini sudah kita tahu semua. Di bulan ini setidaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami 3 peristiwa besar, dan semuanya adalah kebaikan untuk kaum muslimin, kebaikan untuk beliau, dan kebaikan untuk kaum muslimin. Peristiwa yang pertama, yakni turunnya wahyu yang pertama kali kepada beliau. Ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama, sebab Al-Quran jelas, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kemudian yang kedua, peristiwa perang Badar Kubra. Peristiwa perang Badar yang terjadi di tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa Fathu Makkah, terjadi di tanggal 20 Ramadan di tahun ke-8 Hijriah. Semuanya kebaikan, peristiwa yang sangat agung. Kita akan mencoba sedikit di waktu yang diberikan oleh saya kepada saya oleh panitia, kurang lebih 15 menit. Kita akan mengupas sedikit tentang peristiwa yang pertama kali turun. Jadi ini disepakati, turun Al-Quran pertama kali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang Jibril mengantar wahyu pertama kali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di bulan Ramadan. Cuman tanggalnya yang jadi masalah. Tidak ada kepastian kapan tepatnya nuzulul Quran. Adapun pendapat para ulama yang mengatakan 17 Ramadan, ini istinbat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumal taqal Qur'an furqanul jam'an." Dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami di sehari bertemunya 2 pasukan yang besar. Kata mereka, ini adalah perang Badar. Perang Badar terjadi di 17 Ramadan. Hanya saja ulama yang lain membantah. Kenapa membantah? Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisuha bil ashril akhir min Ramadan." Cari Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi kata mereka tidak mungkin malam 17. Di samping itu ada yang menghitung 17 Ramadan itu kenanya hari Selasa di waktu itu, di tahun 2 Hijriah. Atau diundur kepada ke waktu menerimanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wahyu itu kenanya hari Selasa. Sementara Nabi mengatakan ketika ditanya tentang puasa Senin Kamis, kata beliau, hari itu saya dilahirkan dan hari itu saya diberi Al-Quran. Makanya Syekh Sabiur Rahman Al-Mubarakfuri sendiri, beliau mengatakan Al-Quran itu turun di tanggal 21 Ramadan. Allah Ta'ala alam, yang jelas tidak ada nas. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan saya diberikan
wahyu Jibril datang pertama kali kepada saya di tanggal sekian. Ada 3 peristiwa yang dialami oleh Nabi, Bapak Ibu sekalian, yang dialami langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya peristiwa besar dalam syariat kita, tapi waktunya tidak ada yang jelas, tidak ada yang pasti. Yang masalah adalah ketiga hari tersebut dijadikan perayaan. 1. Nuzulul Quran. Yang kedua, hari lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama sepakat Nabi lahir di bulan Rabiul Awal, dan di hari Senin, tapi tanggalnya mereka berselisih. Ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 10, jumhur mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 20 Rabiul Awal. Yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj. Tidak ada nas yang pasti mengatakan itu terjadi di 27 Rajab. Bahkan As-Suyuti, Al-Imam As-Suyuti, seorang rujukan besar dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam kisah beliau tentang Isra Mi'raj, beliau menyebutkan kurang lebih 20 pendapat kapan terjadinya Isra Mi'raj itu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwa betul 3 peristiwa itu adalah peristiwa besar. Lahirnya Nabi, turunnya Al-Quran, Isra Mi'raj, peristiwa besar. Tapi kapan peristiwa itu pastinya terjadi bukan perkara yang penting dalam syariat kita. Catat ini, jangan sampai nanti ada lagi mengatakan, ini Pak Ustaz sembarang tahu, masa bukan perkara penting itu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj perkara penting, perkara spektakuler. Tapi kapan waktunya bukan perkara yang penting di dalam syariat kita. Sebab jika dia perkara yang penting, pasti datang nas dari Nabi, atau paling tidak Abu Bakar mengatakan Isra Mi'raj terjadi di tanggal sekian. Tapi tidak ada buktinya. Para ulama sampai berselisih pendapat, 20 pendapat lebih. Kemudian yang berikutnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika hampir mendekati waktu beliau menerima wahyu, beliau mulai bertahanus, berkhalwat, bersendiri. Ini memberi pelajaran kepada kita bahwa bolehnya seseorang ketika dia mengkhawatirkan rusaknya agamanya kalau dia bergaul dengan manusia, boleh dia meninggalkan bergaul dengan manusia untuk menjaga agamanya. Dia khawatir agamanya akan rusak karena rusaknya kaum di tempatnya tersebut. Boleh dia hijrah, boleh dia tinggalkan. Tapi kalau dia bisa memberikan manfaat bagi manusia di masyarakatnya, maka itu yang lebih utama. Sebab bergaul dengan kaum muslimin itu keutamaan yang sangat besar. Kemudian yang berikutnya, ayat yang paling pertama turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah kita sama pahami semua. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kita coba sedikit di waktu yang tersisa mengambil faedah dari 5 ayat ini. Sebab ini ayat bukan sembarang pertama turun. Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, Maha bijaksana. Semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmah di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Kata para ulama, perintah yang paling pertama diturunkan kepada Nabi adalah perintah membaca, menunjukkan pentingnya belajar. 1. Yang kedua, disandingkannya dengan bismi rabbik. Ini memberi pelajaran kepada kita bahwa seseorang ketika belajar itu harus mengikhlaskan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika kita hendak melakukan sebuah amalan apapun, selama di amalan mubah, bukan amalan yang haram, maka disyariatkan untuk mendahului dan mengucapkan, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mau makan, mau pakai baju, mau memakai sendal, mau masuk kamar mandi, bismillah. Apa makna bismillah di sini? Ini ada juga hikmahnya. Bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini seakan-akan kalau kita mengatakan dengan meminta tolong dengan seluruh nama Allah Subhanahu wa taala, saya mau membaca, saya mau naik kendaraan, saya mau menulis, saya mau makan. Kalau kita memahami ayat ini jamaah, hakikat yang terkandung di dalam ucapan bismillah ini, maka kita pun akan tahu makna la haula wala quwata illa billah.
Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Sebab tak satu pun di antara kita mampu menggerakkan tangannya untuk menulis, mampu mengangkat tangannya untuk menyuapi dirinya, atau mampu menaiki kendaraannya, mampu melangkahkan kakinya ke masjid, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu besar jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah langsung tegaskan khalaq, yang mencipta seluruhnya, khalaqal insan. Langsung kita diingatkan, wahai manusia, kalian itu dicipta. Tidak dicipta untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-sekali kalian memalingkan satu jenis ibadah pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sekali-sekali pun melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita logikakan dengan manusia misalnya, walillahil matsalul a'la. Ada silah yang memberi kita nikmat, memberi kita rumah, memberi kita mobil, memberi kita, pokoknya dia beri kita semuanya. Si A. Kemudian kita datang kepada si B dan mengucapkan kepada si B, Pak B, terima kasih. Ini orang gila yang melakukan ini. Maka bagaimana lagi kalau Allah yang memberi kita nikmat? Semua nikmat yang kita miliki datang dari Allah. Kemudian kita serahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tidak akan pernah mengampuni orang yang melakukan kesyirikan. Ini langsung diingatkan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan min alaq. Dari segumpal darah. Kita langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, kalian itu apapun hebatnya kalian, apapun posisinya kalian, mau presiden, mau gubernur, mau bupati, mau camat, mau apa, semua yang paling kaya sekalipun, sumbernya kalian satu. Dari segumpal daging yang asalnya dari air yang hina. Terus apa yang kalian mau sombongkan? Jangan pernah meremehkan orang lain. Sebab sumber penciptaan kita sama. Setetes air yang hina yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi segumpal daging. Allah ingatkan itu. Jadi jangan pernah meremehkan. Pertama, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawadhulah di hadapan manusia. Bergaulah di hadapan manusia dengan cara yang baik. Jangan ada keangkuhan, jangan ada kesombongan, jangan ada merasa hebat di antara mereka. Sebab kita sumbernya sama. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra wa rabbukal akram." Bacalah dan Rabbmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang menciptakan atau yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Ini isyarah bahwa ilmu itu masuk dengan 3 cara. 1, menulis. Yang kedua, yang pertama tadi membaca. Yang kedua menulis. Apa yang ketiga? Mendengar. Sebab ketika Jibril turun, beliau peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca. Kata Nabi, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Maka Jibril pun mendiktekan, memperdengarkan surah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya anak-anakku sekalian, yang santri di sini perhatikan betul ini. Dengar, baca, catat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau sebagian mengatakan ini atar dari para ulama, qaidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan penulisan. Makanya sampai kepada kita ilmu-ilmunya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, sebab ilmunya ditulis oleh para murid-muridnya. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allamal insan ma lam ya'lam." Yang mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Kita semua, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yukhrijukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Allah yang mengajarkan kita, maka setinggi apapun ilmu kita, jangan pernah bersombong. Kalau ada anak-anakku di sini yang hafalannya cepat dia dalam menghafal, cepat dia dalam memahami, syukuri itu. Jangan pandang enteng orang yang lebih lambat dari Anda. Sebab bisa saja nanti dia lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari Anda. Apa yang kita mau sombongkan? Semua ilmu Allah yang ajarkan kepada kita. Ini secara singkat ya, beberapa faedah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya. Atau yang terakhir dan diantara perkara yang paling penting untuk kita pelajari
atau setelah keimanan, setelah seorang mengucapkan kalimat syahadat, yang paling pertama yang harus dia lakukan adalah belajar. Dan yang paling pertama yang harus dia pelajari, apa yang kita sebutkan tadi di pertama kali itu, bagaimana caranya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, dan dia mempelajari bagaimana supaya dia tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.